Baik, terima kasih Pak Edwin. Suara saya jelas? Siap, Prof. Didengar dengan jelas, Prof. Oke, baik. Saya boleh mulai dengan salam ya. Dengan pantun, sorry. Siap. Nanti tolong dicakepnya. Ya. Ke samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Jangan lupa serta sekalian menjawab. Makin cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu secara daring, secara virtual dengan Bapak Ibu sekalian. Kita satu profesi, ya. Bapak Ibu guru, dosen, Widya Iswara, trainer, ya. Kita memiliki kewajiban untuk bangsa ini. Izin boleh saya langsung saja karena waktunya terbatas. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi mengenai implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Bisa dilihat ya PPT saya? Bisa, Prof. Bisa, baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, boleh lanjut. Saya ingin memulai dari sini, ya. Jadi ketika Jepang kalah dari sekutu, Indonesia waktu itu dijanjikan akan dimerdekakan, tapi tidak kunjung dimerdekakan. Sehingga para pemuda membawa founding fathers kita, Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan di sana Bung Karno meyakinkan para pemuda bahwa kita akan mendirikan negara Indonesia merdeka sekaligus menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia kita terdiri dari banyak suku bangsa. Dan inilah potret Indonesia kita saat ini. Tadi sudah dijelaskan barusan oleh Pak Pras bahwa kita terdiri dari banyak pulau, 17.000 lebih pulau. Kita memiliki 9.900 km lebih garis pantai, kedua terpanjang di dunia. Kita memiliki 7,9 juta kilometer persegi laut, nomor 10 terbesar di dunia. Kita punya 275 juta penduduk, nomor 4 terbesar di dunia. Dan yang paling istimewa, tolong jangan terus dulu, tolong tunggu ini saya, boleh balik? Halo. Ya, boleh balik dulu. Nanti kalau saya bilang lanjut, operator baru boleh lanjut ya, supaya bisa sama. Berikutnya kita memiliki yang hebat, ini adalah 1.340 suku bangsa dan 655 bahasa daerah. Ya, boleh lanjut. Nah, dari sisi budaya kita bisa lihat kita demikian kaya, sangat beragam, semuanya indah, dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, semuanya berbeda, ya, tapi semuanya indah. Dan kita menyatukan ini dalam sebuah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang kita akan bahas pada hari ini. Namun Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon bisa melihat berikut ini bahwa Ibu Pertiwi kita pernah menangis. Ya, boleh next. Oh, lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intan yang terpendam, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan Ketunggalan kita tercapek. Lampung Selatan 2012, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa etnis Bali dan Lampung belasan jiwa meninggal, ribuan orang mengungsi. Di akhir 2016, Papua dan Papua Barat terbakar, banyak jiwa meninggal, banyak yang luka berat, ratusan kendaraan hangus, ratusan rumah hangus. Di situ kita menangis.
berhenti dan berdoa, Boleh di next. merintih dan berdoa. Tantangan lainnya adalah narkoba dan terorisme seperti Bapak dan Ibu lihat, yang tidak pernah berhenti. Setiap hari berita narkoba ada Bapak dan Ibu di media kita. Serangan terorisme alhamdulillah karena demikian diperketat menjelang pemilu kita tidak mendengar lagi. Nah, melihat menangisnya Ibu Pertiwi, boleh dong Bapak dan Ibu memberi komentar di kolom chat ya. Apa sih nilai-nilai yang hilang yang menyebabkan Ibu Pertiwi kita yang demikian indah dan beragam itu menangis? Boleh silakan di kolom chat. Nilai-nilai ya, yang hilang adalah nilai toleransi. Terima kasih Pak Fikri, Pak Paskalis, nilai persatuan, nilai toleransi, keharmonisan, saling memahami. Pak Bambang Munajat, terima kasih. Hilangnya nilai kesantunan, ya, nasionalisme, tenggang rasa, gotong royong, toleransi, kerukunan. Baik, luar biasa ini Bapak dan Ibu semuanya sangat aktif ya. Kecurigaan ya. Adat istiadat, sopan santun baik. Jadi Ibu Pertiwi kita menangis karena ternyata keragaman yang kita miliki itu tidak dengan serta-merta bisa dengan mudah untuk terus menyatu. Boleh next? Nah, itu adalah ancaman kita di dalam negeri. Kalau Bapak dan Ibu lihat ancaman kita dari luar negeri, boleh next, operator? Ya, dari sisi eksternal di tahun 2024, kita juga nggak baik-baik saja, ya, nggak baik-baik saja. Di sisi geopolitik, konflik Rusia-Ukraine sudah 2 tahun, belum akan berhenti. Israel-Palestina setiap hari membuat kita menangis. Persaingan hegemoni Amerika dan China di daerah kita, belum secara geoekonomi, ya, suku bunga saat ini tinggi, rupiah kita terdepresiasi, pertumbuhan ekonomi lebih baik dari tahun lalu, tetapi hanya di angka 2,4%, dan negara-negara raksasa Amerika hanya 1,5%. Inggris dan Jepang sekarang masuk dalam tahap resesi karena 2 triwulan berturut-turut berada dalam pertumbuhan negatif. Saat ini mereka diprediksi untuk Inggris 0,3% pertumbuhannya dan Jepang 0,3% juga. Tapi Jepang di kuartal terakhir di 2023 mereka minus 3%. Jerman 0,3%, Cina 4,5%. Inflasi sudah agak turun ya, namun krisis pangan juga terus-menerus ada dan sekarang kita berada dalam harga pangan, harga beras khususnya yang tinggi. Indonesia relatif lebih baik di tataran dunia. Pertumbuhan ekonomi kita diprediksikan antara 4,9 sampai 5,2%. Inflasi kita ditargetkan 1,5 sampai 3,5%. Boleh next? Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilai tadi Ibu Pertiwi menangis, ada ancaman dari internal kita. Ada konflik antar suku, narkoba, terorisme, dan di sisi lain ada ancaman eksternal di bidang politik dan juga geoekonomi. Kita beruntung bahwa kita memiliki 4 konsensus dasar, di mana yang kita akan bahas pada sesi ini adalah yang terakhir, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang total ada 14 nilai, dan untuk Bhinneka Tunggal Ika boleh diklik, kita memiliki 3 nilai yang akan kita bahas bersama-sama, toleransi, keharmonisan, gotong royong. Bapak dan Ibu sudah mengisi pretest ya? Masih ada yang salah ya, masih ada yang salah. Ada 3 nilai kita ini ya, toleransi, keharmonisan, gotong royong. Untuk keadilan ya, itu dia masuk ke dalam nilai-nilai pada Pancasila ya. Boleh next. Terkait Bhinneka Tunggal Ika, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton video ini, bahwa Bhinneka Tunggal Ika diapresiasi oleh dunia. Silakan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menyampaikan apresiasinya atas peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dalam mempersatukan berbagai pihak. Situasi dunia, di mana distribusi kekuasaan kian terpencar, tak lagi terkonsentrasi pada 2 negara besar atau apa yang disebutnya sebagai multipolarisme, membutuhkan peran institusi multilateral yang kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh ASEAN.
Menurut Guterres, dalam konferensi pers yang digelar di Media Center KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Kamis 7 September, peran itu perlu dibarengi dengan landasan kesetaraan, solidaritas, dan prinsip universal. Ia pun mengutip foto bangsa Indonesia yang dianggapnya relevan untuk diterapkan dalam situasi dunia saat ini. Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. We need cooperation on all fronts. Semua lini itu mencakup soal perdamaian, isu kemanusiaan, arsitektur keuangan global, serta krisis iklim. Dia pun memuji inisiatif negara anggota ASEAN, terutama Indonesia dan Vietnam, atas inisiasi terkait kemitraan transisi energi yang adil. Antonio Guterres melakukan kunjungan ke Jakarta untuk mengikuti bagian dari rangkaian kegiatan dalam konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia. Dari Jakarta, Arya Sindiara Priska Triverna, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, boleh next. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika diapresiasi loh oleh Sekjen PBB, dan bahkan beliau mengatakan bahwa seharusnya bukan hanya punya Indonesia, tapi Bhinneka Tunggal Ika diperlukan oleh dunia untuk membentuk dunia yang lebih baik ya. Nah sekarang kalau kita lihat sejarahnya Bhinneka Tunggal Ika, tadi Bapak Ibu sudah menjawab di pretest, jadi saya kalau melihat pretest sih kayaknya sih udah pada paham semua ya. Jadi artinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mongra berbeda-beda tetapi satu ya, nggak ada kebenaran yang mendua, dan itu ada di dalam kitab Sutasoma ketika itu di Kerajaan Hayam Wuruk. Pada saat raja di Kerajaan Wuruk itu ingin menyatukan antara agama Hindu dan Buddha ya supaya tidak berseteru. Dan itu kemudian dibawa menuju ke Sumpah Pemuda tahun 28, di mana Sumpah Pemuda para pemuda menyampaikan bahwa kami putra Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertanah air yang satu, tanah Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, next. Dan selanjutnya dibawa ke kemerdekaan 45 dan oleh Muhammad Yamin, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan, ya, semboyan bagi NKRI kita. Baik, sekarang apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Boleh next. Pada dasarnya dia merupakan nilai-nilai baik yang merupakan norma, etika, ciri kepribadian bangsa yang juga menjiwai Pancasila dan UUD 45. Nilai-nilai, boleh next, nilai-nilai yang dimiliki oleh Bhinneka Tunggal Ika ada banyak. Kalau Bapak Ibu baca, bisa toleransi, keharmonisan, gotong royong, komunikasi, kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, menghargai, dan produktivitas. Next, yang pada dasarnya mereka semua bisa diperas menjadi 3 nilai yang kita akan lihat satu persatu pada sesi ini. Yang pertama itu adalah toleransi, yang kedua itu adalah keharmonisan, dan yang ketiga adalah gotong royong. Kita masuk dengan yang pertama ya Bapak dan Ibu, untuk toleransi. Saya ingin membuka dengan menyampaikan video ini ya, video ini. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Untuk diketahui, dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh guru tersebut dalam sebuah grup WhatsApp. Dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh TS dalam sebuah grup WhatsApp. TS merupakan guru di SMAN 58 Jakarta yang melarang muridnya memilih ketua OSIS non-muslim pada 2022, dan saat ini ia telah dimutasi. Mohon izin Prof, masih di mute Prof. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Untuk diketahui, dugaan aksi intoleran ini mencuat usai. Baik, ini mohon maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan karena kurang kompak nih antara operator dengan kami sebagai ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita boleh main Mentimeter sebentar ya. Tuliskan 2 kata tentang perasaan Bapak Ibu setelah menonton video tersebut, boleh ya?
Boleh di-share di grup, sudah ada ininya, linknya, tolong diisi. Tuliskan 2 kata tentang perasaan Bapak Ibu setelah menonton video tersebut. Tulisnya di link ya, di Mentimeter Bapak dan Ibu ya. Baik, prihatin, miris. Jangan di kolom chat ya, mohon izin. Ya, langsung di Mentimeter. Terima kasih. Sedih, prihatin, sedih, miris, aneh, cemas, marah, intoleran, rasis, oknum gagal ya. Nggak habis pikir, miris dan sedih. Di Bali nggak boleh jilbaban, ada tulisannya ya. Terima kasih untuk masukannya, sudah 65 responsnya, 170 ya. Masih banyak, ini nggak apa-apa, kita tunggu sebentar. Sedih, yang paling banyak ini sedih, miris, prihatin, intoleran, rasis. Yuk, saya tunggu Bapak dan Ibu bisa mengisi. Oknum intoleran, terluka dan marah, syok dan prihatin. Loh kok gitu ya Pak? Membahayakan, kasih tindakan tegas, rasis dan radikal, intoleran, prihatin, non toleransi, bukan manusia. Baik, kok gitu sih ya? Rasis. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, sudah 100 respons ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah memberi masukan. Mungkin boleh satu orang buka mic, kasih pendapat, tapi singkat saja. Silakan Pak Alim. Baik Bu, situasi rasisme semacam itu saya rasa lahir dari masyarakat yang homogen. Saya merasa sendiri dari pengalaman pribadi, contohnya saya sejak kecil mengikuti orang tua berpindah-pindah tempat dinas, banyak suku yang sudah berinteraksi dengan saya sejak saya kecil. Kemudian saya bersekolah pula di sekolah-sekolah yang multi etnis dan terdiri dari 27 provinsi waktu saya sekolah itu. Jadi saya cukup biasa, dan untuk sekarang saya tinggal di sebuah daerah yang menurut saya sangat kurang nilai-nilai semacam itu karena masyarakatnya terlalu homogen sehingga susah menerima hal-hal baru dan perbedaan. Jadi saya rasa kalau kalau masyarakat itu lebih heterogen, saya rasa dia akan lebih mudah memahami tentang bagaimana perbedaan Bu gitu. Saya akan satu lagi mungkin nanti Pak ya, waktunya terbatas, boleh nanti Pak. Terima kasih banyak Pak Alim, terima kasih. Mohon maaf yang lain saya tidak bisa beri kesempatan karena waktu kita terbatas. Terima kasih sekali ya. Ini sudah ada 111 responsif. Saya pikir kalau saya lihat semua responsnya, semuanya sama bahwa kita sedih, kita prihatin, bahkan itu guru loh Bapak dan Ibu ya, itu guru yang memprovok murid-muridnya untuk tidak memilih salah seorang calon ketua OSIS yang bukan beragama Islam ya. Dan itu yang saya garis bawah itu guru ya. Nah ini faktanya, fakta yang ada seperti itu, dan itu terjadi. Untungnya tindakan tegas sudah dilakukan, guru tersebut dimutasi. Tapi saya kok agak yakin walaupun mutasinya mutasi sekolah ya, tetapi tetap jadi guru sehingga harus dibina seharusnya. Baik, boleh kita kembali ke PPT ya. Nah, dari situ saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, gimana sih supaya kita nilai toleransi yang ada di Bhinneka Tunggal Ika ini bisa kita implementasikan. Yang pertama yang kita harus lakukan, bangun dialog yang pasti. Apalagi sekarang dialog bukan hanya melalui HP, tapi juga harus secara langsung ya. Saling mengenal, saling menghargai, mudah memaafkan, bersifat sportif, tenggang rasa. Dan di dalam pretest yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu, banyak kasus-kasus di mana dialog itu adalah ngumpul-ngumpul ya. Nah, ketika ditanyakan kalau ada undangan dari Bapak RT untuk kumpul-kumpul, hadir nggak sih gitu? Ada loh, ada yang jawab males untuk hadir karena pengen biasanya gosip gitu ya. Nah, selalu ada ekses, tetapi mari kita sama-sama bahwa dialog itu adalah salah satunya. Boleh next? Nah, kalau kita lihat apa aja tadi satu dialog, ya boleh next.
ya. Untuk membangun toleransi, pertama membangun dialog. Bapak dan Ibu, kita semua guru, kita semua pendidik sangat beruntung memiliki profesi ini karena kita bisa touch langsung ke anak didik kita, ya. Dan kalau dilihat di situ itu ada gambar yang sebelah kiri bawah itu adalah gambar dari grup riset saya di kampus, ya, yang selalu ketemu setiap minggu dan selalu saya sebagai dosen mereka selalu menitipkan hal-hal yang di luar keilmuan kepada mereka untuk terus membangun, ya, membangun kebangsaan ini, dan itu perlu dialog, ya. Boleh next. Berikutnya itu adalah tentu melalui pendidikan, kita semua berada di garda terdepan untuk menyebarluaskan nilai-nilai ini, mulai dari PAUD, SD, SMA, bahkan kuliah, dan hingga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Next, dan yang terakhir itu adalah melalui seni dan budaya. Kita harus kenal, karena tadi disampaikan oleh Pak Alim, kalau kita tidak pernah expose ya ke budaya yang lain, mungkin kita tidak tahu, sehingga mungkin melihat gambar seni budaya ini, ada debus dibilang kekerasan, kemudian ada tari perang dibilang ada perang antar suku, ya. Next, Indonesia kita indah sekali. Nah, ini contohnya, mari kita angkat, dan kebinekaan ini yang terus kita suarakan untuk terus bersatu. Next. Nah, saling terbuka, saling mengenal, saling menghargai, tenggang rasa, mudah memaafkan bila salah, ya, sportif, ya, dan damai. Dan sekarang kita berada pada posisi menunggu hasil pemilu. Mari kita sama-sama bertoleransi, ya, terhadap perbedaan pilihan. Boleh next. Yang kedua, nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah keharmonisan, ya. Saya akan membuka, boleh next, dengan video berikut ini, ya. Video adanya cekcok antara pengendara dan tukang parkir, ya. Boleh dimainkan? Iya, iya. Sudah hak orang. Saya bilang bang, 10.000 ya. Jangan bikin peraturan parkir sembarangan. 10.000 ya. Jangan bikin peraturan parkir Nah, sembarangan. 10.000 parkir di Valimart ya. Nih. Enggak. Bang lu masuk video bang ya. Nih. Jangan bikin peraturan sembarangan ya. Ya, semua ada peraturannya. Semua ada peraturannya. Ya, semua ada peraturannya ya. Jangan macam-macam jari pungli ya. Jangan pungli ya. Ya, jadi itu adalah kasus mengenai parkir di seberangnya Senayan City. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang di Jakarta tahu Senayan City itu parkirnya mahal, sehingga di seberangnya itu ada apa nama ini ya? Saya lupa nama pertokoannya. Ada Family Mart, parkirnya lebih murah, ya. Tapi murahnya 10.000. Nah, si ibu ini tidak berkenan ditagih 10.000. Nah, boleh kita mainkan lagi ke Mentimeter? Minta tolong Mas operator, Mas Ilham, dibuka Mentimeternya Bapak dan Ibu. Nih, menurut Bapak dan Ibu, apakah sebaiknya yang dilakukan oleh para pihak? Wah, pilihannya nggak kebaca ya. Pilihannya boleh dilihat di Mentimeter bahwa pilihan yang tersedia, mohon dapat dibuka Mentimeternya. Pemotor melaporkan juru parkir kepada polisi. Yang B, pemotor memviralkan video seperti yang dilakukan oleh si ibu ini. Kemudian yang C, polisi menyidik dan menyelidiki kasus hingga tuntas. Yang D, polisi mendamaikan pemotor dan juru parkir. Yang E, juru parkir dihukum karena sudah melakukan pungli, atau selain hal-hal yang di atas. Silakan Bapak dan Ibu, mohon dipilih dulu ya untuk di Mentimeter. Semua yang paling banyak ini melaporkan ya, melaporkan. Sementara ini melaporkan ke juru parkir, ke pihak yang berwajib dalamnya pada polisi, jadi meminta bantuan dari polisi. Dan juga yang pilihan yang kuning itu adalah polisi mendamaikan pemotor dan juru parkir ya. Boleh diisi Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih. Ya, banyak juga yang memilih yang C, polisi menyidik dan menyelidiki kasus hingga tuntas ya.
Dan untuk diketahui, kasus-kasus seperti ini banyak sekali ada di masyarakat kita dan ini sangat mengganggu keharmonisan di masyarakat kita, ya. Dan kita tahu karena kita beragam, kadang-kadang kita berbicara untuk satu suku mungkin bicara keras sudah biasa, tapi suku yang lain tidak berkenan, ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, ya sudah 114 yang mengisi. Terima kasih, ya terima kasih. Baik, mungkin saya boleh minta satu pendapat, boleh apa? Bapak dan Ibu, silakan. Bu Anik nih, Bu Anik rajin saya tadi sudah pernah ya Bu Anik ya. Mungkin Bu Dia boleh? Silakan Bu Dia Mubarokah. Oh, namanya bagus sekali, Bu. Ya, terima kasih Prof. dan Tiara terkait dengan kasus ini. Tadi saya memilih yang ini sih Bu, mendamaikan. Jadi kalau kadang-kadang mereka ya, mendamaikan antara pemotor dengan juru parkir yang dilakukan oleh polisi, karena memang ini sesuatu yang salah, tetapi tidak ada baiknya untuk diberi pencerahan dulu daripada langsung dilaporkan gitu, karena juru parkir ini mungkin juga dia tidak tahu kenapa dia berbuat seperti itu, karena mungkin ada tekanan ekonomi atau dia ada tekanan dari bosnya parkir atau apa, sehingga kalau dia sudah diberikan pembinaan maka mungkin kedepannya tidak terjadi lagi. Dan saya salut kepada ibu-ibu yang tadi berani ya untuk menegakkan bahwa itu sesuatu yang tidak benar gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Dia ya. Kita kasih pause buat Bu Dia. Itu di kolom chat ada yang bilang maunya pengen viralkan tapi takut kena undang-undang ITE gitu ya. Ya, kita juga perlu hati-hati untuk undang-undang ITE. Nah, Bapak dan Ibu pilihan kita banyak ya, tapi di sini kita lihat bahwa pilihan terbanyak dari Bapak dan Ibu itu adalah terkait penegakan hukum, karena melaporkan, yang biru itu melaporkan kepada polisi dan yang kuning itu adalah polisi mendamaikan ya pemotor dan juru parkir. Jadi kita semua, saya pikir kita satu bahasa bahwa hal-hal seperti itu jangan didiamkan ya, jadi harus diteruskan. Dan mungkin kita juga perlu tanya ya, karena itu kan punyanya parkirannya Family Mart ya, kok boleh sama Family Mart-nya gitu ya, apakah itu memang polisi mereka atau polisi tukang parkir itu secara semena-mena, atau memang premanisme seperti yang Bapak banyak yang menulis mengenai premanisme yang ada di kolom chat ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk komentarnya. Wah, itu ada yang pesimis itu, karena pernah bicara pesimis melaporkan ke polisi karena urusan perparkiran itu seperti mafia, terutama di Jakarta. Nggak boleh pesimis Bapak dan Ibu, harus terus semangat ya. Baik, boleh kembali ke PPT ya. Terima kasih banyak Bu Dia dan Bapak Ibu sekalian untuk komentarnya. Baik. Nah, sekarang bagaimana sih mengimplementasikan keharmonisan? Pertama, kembali dialog ya. Mungkin kayaknya aduh ini Lemhanas kok idenya dialog ya. Dialog aja emang bisa gitu ya. Ya harus dari dialog karena itu sehari-hari, dan itu yang saya sampaikan di sini, misalnya rapat RT yang saya sampaikan tadi. Rapat RT dengan bicara kita jadi tahu, jadi kenal ketika orang berbicara di WA group, si A bicara misalnya, kita tahu backgroundnya dia apa, sehingga kita bisa lebih memahami dalam rangka menjaga keharmonisan. Bermain, anak-anak dialognya lewat bermain, siapkan area-area bermain. Sehingga tadi di pretest juga saya tanyakan, kalau ada sebuah lapangan yang bebas untuk keluar masuk, harus izin nggak kepada ketua RT, boleh nggak anak di luar komplek untuk main? Nah itu jawaban yang paling banyak adalah boleh-boleh aja, dan sama harus izin dulu kepada ketua RT. Nah boleh nanti kita di sesi diskusi mendiskusikan itu ada di level mana kita seharusnya ya. Next, yang pertama yang dialog, yang kedua saling menghormati antara yang tua dan yang muda, antara yang besar dan yang kecil, antara yang lemah dan yang kuat ya. Next, yang berikutnya adalah tertib. Nah, tertib menghargai hak orang lain, menghargai hak publik. Jangan seperti di gambar itu bahwa merokok persis di bawah tanda dilarang merokok. Ya, boleh next.
Terakhir adalah karena keharmonisan itu tadi seperti contoh kita sangat ditentukan oleh tegaknya hukum, jadi menyediakan layanan hukum, menegakkan hukum, melakukan resolusi konflik itu adalah salah satu hal penting untuk menjaga keharmonisan. Boleh next? Nah, kita masuk yang terakhir Bapak dan Ibu ya, yaitu nilai gotong royong. Baik, boleh next. Gotong royong kembali, saya ingin mengajak melihat gotong royong nih di daerah Bugis. Ya, boleh dimainkan. Pindah rumah biasanya hanya mengangkat barang-barang yang ada di rumah untuk dibawa pindah ke rumah baru. Tapi, baru-baru ini viral di media sosial warga tampak gotong royong mengangkat rumah untuk dipindahkan. Uniknya caption yang tertulis dalam video, yang mengatakan pindah rumah hanya karena tidak mau satu kampung dengan Syarifah. Ya, itu ada yang di chat kami dari Bugis, Makassar. Iya Pak, ini adat ya, luar biasa ya. Jadi untuk pindah rumah, terima kasih, boleh next. Nah, sekarang kita cek ombak dulu. Nah, ya. Terkait gotong royong, pertanyaannya, apakah gotong royong masih sering Bapak Ibu temukan di lingkungan Bapak Ibu? Boleh dong share. Balik lagi ke Mentimeter, sebentar. Nah, apakah gotong royong masih sering Bapak Ibu temukan di lingkungan Bapak Ibu saat ini? Kita mau coba cek. Alhamdulillah sering, masih menjuarain, masih sering ya. Yang jarang hanya sedikit, masih sering. Baik, wah luar biasa. Ini sudah 66, sering ya. Masih alhamdulillah ya. Jadi sebagian besar masih sering gotong royong di lingkungannya, sehingga tadi di pretest saya tanyakan juga kalau ada gotong royong hadir nggak kalau sakit ya. Ada yang bilang, jadi ada dua jawaban besar, satu lapornya di WA aja, terus yang mau ngirim makanan nggak banyak ya. Mau ngirim makanan ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk komentarnya. Jadi kita bisa lihat di dalam dalam hasil Mentimeter bahwa kita boleh bersyukur bahwa gotong royong masih sering kita temukan di lingkungan kita masing-masing, dan sebagai insan yang terpelajar mungkin kita perlu menjadi motornya. Boleh Pak Dahli mau kasih komentar? Silakan. Ya baik, terima kasih Bu narasumber ya, Prof. Burnan. Kita melihat kenyataan di tempat kita masing-masing saat ini, gotong royong itu sudah mulai pudar. Nah, di mana kasus yang paling sederhana adalah untuk membersihkan parit-parit atau got-got yang ada di sekitar rumah kita. Kalau dulu di zamannya kita masih SD, nah sikap gotong royong itu dilakukan bersama oleh anggota warga yang ada di kampung itu. Nah, namun sekarang seakan-akan warga tak mau tahu apa yang ada di lingkungannya. Bahkan sekarang ini karena di tempat kami, khususnya di Riau, di Pekanbaru, ada pasukan kuning, Bu. Jadi pasukan kuning ini adalah pasukan kebersihan yang dibayar dan digaji oleh APBD di bawah Dinas Pertamanan dan Kebersihan itu. Nah, sehingga si masyarakat tidak ada lagi ini perhatiannya terhadap lingkungannya. Mereka hanya mengandalkan pasukan kuning itu. Jadi rasa gotong royong itu untuk kasus yang kecil saja sudah mulai pudar di tempat kita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Dahli, terima kasih. Sudah mulai pudar, tapi faktanya masih sering kita temukan nih Pak. Kalau berdasarkan surveinya. Terima kasih Pak Dahli. Boleh kita kembali ke PPT dulu. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya, jadi implementasi gotong royong itu adalah nilai dasar bangsa kita yang saya pikir khas sekali untuk Indonesia, dan kita dan sudah terbukti kita melewati COVID itu dengan gotong royong ya. Jadi kita punya peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita itu warisan bangsa kita kerja sama-sama, walaupun mungkin sudah berkurang tadi seperti kata Pak Dahli ya. Tapi saya yakin bahwa tetap ada keinginan untuk gotong royong. Nah, kita sebagai agen-agen kebangsaan ini yang harus menginisiasi dan terus opera-opera ya tetangga-tetangga kita untuk bareng-bareng kerja. Dilakukan tanpa pamrih dan merupakan bentuk ketergantungan. Boleh next?
Kita boleh browse langsung, ini berapa contoh tadi implementasi gotong royong, ya. Boleh next lagi. Ini ketika bencana utamanya, ya. Ketika bencana dan juga sekarang di Palestina kita semua urunan ya untuk terus menyumbang, walaupun selain doa juga menyumbang donasi. Boleh next. Ini di kompleks perumahan saya di Depok, ya, di Poin Mas Depok, kami punya bank sampah dan kami secara rutin, Pak. Kami secara rutin. Jadi kalau lihat pertanyaan-pertanyaan saya itu sebenarnya adalah sedikit gambaran di kompleks saya, ya, yang kami guyup sekali. Guyup sekali, anak-anak kami kenal dari ujung sampai ujung, ya. Dan ya seperti ini kira-kira, ya, kita menimbang sampah bareng-bareng, habis itu kita makan bareng-bareng, ya. Sempat terhenti saat COVID, ya, tapi sekarang sudah kembali lagi. Next. Ini ketika COVID kemarin. Next. Ya, nah, saya mungkin masuk saja langsung ke kesimpulan bahwa sebagai penutup dari seluruh 4 konsensus dasar, saya mencoba mengingatkan kembali nilai-nilai dari 4 konsensus dasar kita. Untuk Pancasila itu ada 5, religius, kekeluargaan, keserakahan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk UUD NRI 45 ada 3, demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Untuk NKRI itu persatuan bangsa, kesatuan wilayah, dan kemandirian. Dan untuk Bhinneka Tunggal Ika ada 3, yaitu toleransi, keharmonisan, dan gotong royong. Next. Nah, nilai-nilai ini khususnya yang Bhinneka Tunggal Ika, ya, next. Kita bisa harus terus melekat kepada diri kita sebagai warga negara, menjadi nilai dasar pemersatu kita, karena memang kita sangat berbeda-beda sebagai bangsa yang nation. Perbedaan kita itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Mari kita syukuri, dan kita syukuri. Jangan biarkan Ibu Pertiwi kita menangis lagi. Mari kita tanamkan nilai-nilai ini pada lingkungan kita, karena kita sebagai pendidik itu harus menjadi pionir, menjadi role model Bhinneka Tunggal Ika, utamanya di tahun politik, karena belum selesai, karena di bulan November kita masih punya pilkada. Next. Demikian dari saya, terima kasih. Boleh kita kontak setelah ini, itu Instagram saya @bondantiara dan ada nomor HP saya. Terima kasih.